Di tengah harga kebutuhan pokok yang serba meroket, mengandalkan gaji bulanan saja sebenarnya kurang cukup ya. Dari situlah ide-ide usaha kreatif rumahan mulai bermunculan. Banyak jenis usaha rumahan yang bisa teman-teman kelola secara fleksibel dan berpeluang meraup keuntungan yang sangat besar. Tidak jarang keuntungan dari usaha rumahan ini juga bisa menjadi passive income. Dapat cuan lebih lancar, kerjaan rumah pun tidak terbengkalai. Saya di sini akan share 7 ide usaha rumahan yang tidak ada matinya. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan sedikit inspirasi buat teman-teman yang akan memulai bisnis usahanya dari sekarang. Ya betul, toko sembako. Berjualan sembako merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan sebenarnya. Bisnis ini tidak akan ada matinya, karena sembako merupakan kebutuhan primer bagi semua orang loh ya. Teman-teman bisa menjual salah satu dari atau bahkan beberapa jenis sembako, mulai dari beras, minyak, telur, terigu, bumbu-bumbu dapur dan sebagainya. Supaya bisa atau misalnya supaya penjualnya bisa mendatangkan keuntungan yang optimal, teman-teman harus membuka tokonya secara offline dan online. Nah, selain memiliki toko fisik, kamu juga harus menjual sembako di marketplace seperti ya Bukalapak, Tarola, Tokopedia, Shopee, Facebook, Instagram dan sebagainya. Namun untuk mendapatkan produk berkualitas, nah teman-teman tentu harus mencari supplier berupa produsen utama atau distributor besar seperti grosir, sehingga teman-teman bisa mendapatkan harga yang tentunya itu miring dan ekonomis. Nah, selain itu juga sesuaikan biaya operasionalnya dan pastikan modal yang teman-teman keluarkan seminimal mungkin sehingga keuntungan bisa lebih banyak. Namun untuk bisnis jual tembakau itu memang kita membutuhkan modal yang relatif besar. Nah, lalu selanjutnya yaitu buka jasa catering. Selain sembako, makanan pokok dalam bentuk yang sudah matang juga bisa jadi pilihan ide atau ide usaha bisnis rumahan. Teman-teman bisa membuka jasa catering untuk menyediakan kebutuhan makanan mulai dari makanan pokok, ringan sampai penutup. Selain menjualnya ke tetangga, usaha yang satu ini juga bisa ditawarkan ke berbagai pihak mulai dari perusahaan, instansi, pabrik, sekolah, atau komunitas tertentu yang sering mengadakan acara-acara gitu ya, seperti ya pernikahan, itu ya hajatan atau apa. Untuk meningkatkan ketertarikan calon konsumen terhadap jasa teman-teman, tingkatkanlah pelayanan jasa cateringmu dengan menyediakan layanan antar, contohnya kan gratis ongkos kirim misalkan, atau paket mini untuk acara dengan pengunjung yang jumlah sedikit, atau tambahan snack untuk pelanggan yang memesan catering dalam jumlah banyak. Dan tentunya juga usaha ini memerlukan modal yang lumayan gede ya. Terus kita membutuhkan, atau jika kita nggak bisa masak, kita harus membutuhkan atau kita membutuhkan koki yang handal, yaitu yang baik ya, yang bagus gitu kan, yang makanannya itu enak. Karena kalau untuk jasa catering, makanan rasa, kualitas rasa itu adalah nomor 1 ya. Di segmen selanjutnya ada jualan aneka cemilan. Nah, selain makanan pokok, cemilan juga menjadi salah satu ide usaha rumahan yang tidak ada matinya, karena banyak orang yang membutuhkan produk-produk ini. Selain untuk kebutuhan pribadi, orang-orang juga biasanya membeli produk camilan untuk acara-acara tertentu seperti arisan, pengajian, sampai syukuran, ulang tahun, dan sebagainya. Beberapa jenis makanan ringan yang bisa kamu jual diantaranya yaitu mungkin adalah keripik, kerupuk, makaroni, basreng, atau apa ya, seblak atau yang lainnya. Dan jika teman-teman mempunyai kemampuan masak, maka teman-teman bisa mengoptimalkan penjualan dan memaksimalkan keuntungan dengan membuatnya sendiri. Tapi jika teman-teman ingin menjual camilan tanpa harus membuatnya sendiri, harus bisa menjadi reseller produk camilan dengan membelinya secara kiloan. Bisnis ini mempunyai jangkauan pasar yang luas sehingga peluang teman-teman untuk mengembangkannya sebenarnya lebih besar. Pilihlah cita rasa camilan yang sesuai dengan selera orang Indonesia seperti pedas, asin, gurih, atau manis ya biasanya.
Pilihlah camilan kering yang bisa tahan lama. Tetap utamakan kualitas dan pasarkan melalui media sosial, tentunya marketplace, Instagram, Facebook, atau Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Atau bisa langsung ditawarkan ke rekan kerja dan tetangga sekitar rumah teman-teman. Mencuci pakaian adalah aktivitas yang cukup melelahkan dan kurang disukai, apalagi jika harus mencucinya secara manual. Akan banyak waktu terbuang dan tenaga yang terpakai. Makanya tidak heran jika kemudian banyak orang yang memutuskan untuk menggunakan jasa laundry dalam mencuci atau menyetrika pakaian. Melihat dari peluang usaha tersebut, teman-teman tentu bisa memanfaatkannya juga dengan membuka jasa laundry kiloan. Nah, supaya target pembelinya banyak, bukalah jasa laundry kiloan di kawasan pendidikan, industri, atau perumahan. Lingkungan ini sepertinya akan lebih cocok untuk usaha tersebut karena karakter penduduk yang rata-ratanya sibuk dan memilih solusi praktis adalah di tempat seperti itu. Dan untuk memulai bisnis ini, teman-teman memerlukan minimal 2 mesin cuci, 1 mesin pengering, terus meja setrika, deterjen, serta pewangi. Belilah teman-teman itu mesin cuci yang berkualitas supaya awet, tidak cepat rusak juga gitu kan. Saat ini banyak juga yang mesin cuci berkualitas yang dijual mulai dari harga 5 jutaan ya kalau nggak salah ya. Dan tentunya modal untuk jasa laundry itu lumayan menguras kocek ya, artinya ya tidak besar juga namun tidak kecil juga modalnya. Nah, tren kopi kekinian yang saat ini menjamur bisa jadi salah satu ide usaha yang menjanjikan, teman-teman. Banyak anak muda ataupun orang dewasa yang mencoba menjajal bisnis ini. Teman-teman bisa memanfaatkan peluang ini dengan membuka coffee shop di halaman rumah. Tidak perlu mengeluarkan modal besar sih sebenarnya untuk memodifikasi halaman rumah jadi kafe. Cukup sediakan meja untuk menyimpan dan membuat kopi, terus beberapa meja dan kursi untuk para pelanggan, dan beragam jenis kopi yang sedang hits pastinya. Namun pastikan kamu menyediakan tempat-tempat yang nyaman bagi pengunjung, karena rata-rata pecinta kopi senang dengan suasana yang lebih nyaman. Selain itu juga teman-teman harus bermodal membeli peralatan membuat kopi. Tentunya teman-teman juga harus memiliki keahlian dalam meraciknya juga ya. Jadi gak sembarang kita kayak kuliner juga. Teman-teman harus bisa memasak gitu kan. Ini harus bisa meracik racikan kopi yang enak dan nikmat. Banyak pecinta kopi yang lebih memilih kualitas ketimbang kuantitas, sehingga ini bisa jadi bahan yang penting untuk teman-teman perhatikan sebelum memutuskan untuk membuka coffee shop. Selanjutnya adalah membuka usaha BBM. Saat ini hampir semua orang mempunyai kendaraan bermotor, teman-teman tentunya tahu ya, terutama kendaraan roda 2 alias motor. Teman-teman bisa menjalankan usaha ini dan memanfaatkan peluang tersebut. Caranya dengan membuka usaha BBM skala kecil atau yang sering kita lihat tuh Pertamini ya. Kalau sebelumnya kios bensin hanya mengandalkan botol bekas botol-botol bekas jerigen, maka kini teman-teman bisa membuka kios yang mirip dengan Pertamina kan. Inilah yang disebut dengan Pertamini. Untuk memulai usaha ini teman-teman tidak perlu memiliki halaman yang luas. Asalkan mempunyai area yang khusus, teman-teman bisa mulai membukanya. Sementara itu modal yang diperlukan untuk membuka kios Pertamini biasanya mulai dari 4,5 jutaan sampai 5 juta, 6 juta ke sana ya. Selain menyediakan tempat, teman-teman juga harus selalu berhati-hati karena bisnis ini ya tahu sendiri kan cenderung beresiko, terutama berkaitan dengan keselamatan. Jadi pastikan teman-teman tidak melayani konsumen yang sambil bermain handphone atau membawa alat-alat yang mudah terbakar, seperti itulah ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir yaitu membuka bisnis tembakau. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ketahui, produk tembakau adalah termasuk produk komoditi atau produk yang sangat dibutuhkan setiap orang.
yang ketika habis produk ini akan terus dibeli lagi sehingga memiliki repeat order yang sangat tinggi. Dan mau dilihat dari segi manapun atau apapun juga, tingkat kebutuhan orang akan tembakau itu hampir sejajar dengan kebutuhan orang akan 9 bahan pokok. Gimana tidak, produk ini adalah hal yang sudah menjadi salah satu budaya bahkan kebutuhan sejak zaman silam. Dan berkaca dari masa lampau, kita flashback aja, tembakau yang sudah dilinting dalam kertas yang kita kenal dengan istilah sigaret atau rokok itu pertama kali ditemukan dan diperkenalkan di Prancis tahun 1830. Dan mesin pembuat rokoknya pertama yang dipatenkan adalah buatan Juan Nepomuceno Adorno dari Meksiko tahun 1847. Artinya sebelum tahun Masehi pun sudah banyak sumber tentang kebudayaan masyarakat dan kebutuhannya akan tembakau. Jadi untuk 30 tahun ke depannya saya berani jamin tingkat kebutuhan konsumsi masyarakat akan tembakau akan selalu konsisten, bahkan grafiknya itu akan terus naik di pasaran, bahkan bertambah terus dan tidak akan pernah turun kayaknya ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga khususnya tuh di Indonesia adalah dampak dari pertumbuhan ekonomi sekarang yang memicu kenaikan harga bea cukai yang akhirnya berpengaruh pada nilai harga jual rokok dan beralihnya minat mayoritas orang untuk melirik produk-produk tembakau yang mempunyai rasa yang sama, bahkan lebih nikmat dari produk rokok di pasaran pada umumnya, namun memiliki harga yang ekonomis. Nah, itulah pilihan pertama kenapa teman-teman harus berjualan bisnis tembakau. Dan kedua, bisnis ini ternyata ada satu hal yang menarik, dan ini saya garis bawahi adalah kita sekarang bisa berjualan atau memulai bisnis ini dengan modal yang sangat minim. Artinya dari segmen yang telah tadi kita bahas sebelumnya, ternyata untuk bisnis-bisnis yang 6 itu kita memerlukan modal yang cukup besar. Namun untuk bisnis tembakau ini kita memerlukan bisnis yang sangat minim, bahkan bisa dimulai dari 500.000 aja loh ya. Jadi teman-teman bisa mulai membuka bisnis usaha tembakau rasa itu cuma dengan 500.000 aja udah bisa. Nah, terus ada juga yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai yang 6,5 juta itu udah bisa buka toko gede. Nah, jadi begitu teman-teman rincian 7 usaha atau ide bisnis yang gak ada matinya, yaitu pertama ya tadi sudah saya bahas, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelimanya, keenamnya juga saya bahas, dan yang terakhir adalah bisnis tembakau yang ternyata itu mempunyai kelebihan atau keuntungan yang lebih bagus untuk teman-teman bisa jalankan. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lengkap tentang detail rincian usaha ini, usaha bisnis tembakau ini, silahkan nanti klik di bagian deskripsi, nanti akan langsung tersambung ke WA saya. Bersama Virus Asap teman-teman nanti bisa memulai bisnis ini bahkan dari nol. Atau misalnya teman-teman yang udah mulai membuka bisnis tembakau dan membutuhkan banyak produk-produk yang lain tapi dengan harga yang mirip, teman-teman tinggal klik 0821 20257007 dan nanti akan tersambung dengan admin ya. Itu saja teman-teman, 7 ide bisnis usaha yang gak ada matinya, dan nomor 7 adalah usaha yang paling menguntungkan. Bersama saya Aldo Bako, ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.